Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Tema 1, mengenal nama Allah, Asmaul Husna. Tema kedua, mengenal nama kitab-kitab Allah. Tema 3, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tujuan belajar: 1. Memahami makna dan arti Asmaul Husna. 2. Memahami makna kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menerapkan sikap pemahaman makna kitab suci melalui ajaran akhlak terpuji. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan mati. Semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi merupakan bukti kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan. Allah adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama dalam setiap zikir dan doa kita sehari-hari. Mengenal nama Allah, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Allah bersifat Al-Mumit berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi karena Allah memiliki sifat Al-Ma'ul Husna, Al-Mumit. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah yang menghidupkan makhluk di dunia ini, tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti akan berakhir. Allah lah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Qayyum berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluk. Allah menciptakan sesuatu sendiri, mengatur sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Ahad berarti Allah itu Tuhan yang Maha Satu, Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu. Pelajaran kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, Zabur dinamakan dengan istilah artinya lagu, musik atau pujian.
Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud. Isi kitab Zabur antara lain 1. Doa dan zikir, 2. Nasihat hikmah dan pedoman berbuat kebajikan, yang ketiga ajaran kebenaran. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran yang pertama itu tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, yang kelima janji dan ancaman, yang keenam kisah. Pertemuan yang ketiga, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Berperilaku terpuji kepada Allah. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran terpuji yang tertuang dalam kitab Al-Quran, seperti melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, suka bersedekah, dan berumalah yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji terhadap sesama. Perbuatan terpuji terhadap sesama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan umum. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk hasil ciptaan Allah yang harus dilindungi dan disayangi. Keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan badan dan kerapian penampilan. Yang kelima, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terasa nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Pertemuan yang ketiga, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Berperilaku terpuji kepada Allah. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran terpuji yang tertuang dalam kitab Al-Quran, seperti melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, suka bersedekah, dan berumalah yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji terhadap sesama. Perbuatan terpuji terhadap sesama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan umum. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk hasil ciptaan Allah yang harus dilindungi dan disayangi. Keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan badan dan kerapian penampilan. Yang kelima, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terasa nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.